Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan al-faslus sabi', fasal yang ketujuh, yaitu hadyus salafi wal amalu bin nususi al-amati. Petunjuk para salaf dan mengamalkan dengan nas-nas yang umum. Dan kita telah mencapai ujung daripada fasal ini. Tapi saya ingin mengulangi sedikit agar kita merefresh kembali. Ya. Di sini Syekh Ali Hasan rahimahullah taala membagi asar-asar yang ada dari para sahabat atau dari para salaf menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah ahaduha an yakuna ma'mulan bihi daiman au katsiran au aktsariyan, yaitu dalil-dalil syar'i yang diamalkan daiman, yaitu terus-menerus oleh para salaf atau para sahabat, au aktsariyan, yaitu atau kebanyakannya. Fala iskala fil istidlal bihi, maka yang seperti ini tidak ada muskilah bagi kita untuk berdalil dengannya. Wala fil amali ala wifqihi atau wafqihi, dan juga tidak ada muskilah bagi kita untuk mengamalkannya. Wa hiya sunnatul muttaba'atu wat tariqu al mustaqimu. Itulah sunnah yang diikuti dan jalan yang lurus. Itu dia. Itu singkatnya seperti itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, adapun yang kedua adalah ini yang diperdebatkannya, dan ini yang kita perlu hati-hati di sini ya, dan memilih ya dengan cermat. Yang kedua kata beliau, alla yaqa'al 'amalu bihi illa qalila, yaitu tidak diamalkan kecuali sedikit saja ya, au fi waqtin minal awqat, atau dalam satu waktu saja, tidak terus-menerus, atau mungkin cuma sekali, au halin minal ahwal, atau dalam keadaan yang khusus saja, begitu ya. Wa waqa'a isaru ghairihi wal 'amalu bihi da'iman aw aktsariyan, dan para sahabat yang lain itu tidak mengamalkannya. Ya, isar yaitu
tidak mengamalkannya, ya, atau tidak terus-menerus mengamalkannya, begitu. Fadzalikal ghairu huwa sunnatul muttaba'atu wat tariqus sabilatu. Maka yang lain itu, perbuatan sahabat yang lain itu yang tidak mengamalkannya, itulah justru sunnahnya. Bukan yang sedikit tadi, bukan yang satu kali tadi. Apa contohnya? Ya. Contohnya adalah perbuatan sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang berpesan kepada keluarganya untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku nanti mati, tolong tancapkan pelepah kurma di kuburanku. Ya, cuman beliau saja. Yang lain tidak mengikuti beliau. Dan Nabi memang pernah seperti itu. Tapi dipahami oleh para sahabat lain itu khusus bagi Nabi. Sehingga para sahabat yang lain tidak mengikutinya. Begitu dia. Ya. Karena Nabi SAW, ya, beliau kalaulah itu sunnah muttaba'ah dan dianjurkan, tentu beliau akan menganjurkan kepada para sahabat. Dan para sahabat faham bahwasanya itu bukan untuk semua sahabat dan itu khusus bagi Nabi, sehingga Abu Bakar, Umar dan yang lainnya tidak mengikuti, ya, perbuatan Nabi ini seperti itu. Itu contohnya, ya. Atau perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini pun kalau sahih, ya. Ini pun kalau apa? Sahih. Akan tetapi, ya, banyak para ulama yang mendhaifkannya. Itu asar bahwasanya beliau membaca Quran di kuburan. Ya. Sebagian ya menghasankannya. Akan tetapi, ya, kebanyakan para ulama ini mendhaifkan dan tidak diikuti oleh para sahabat yang lain. Kalaulah itu sahih, kalaulah itu hasan riwayatnya. Tapi para sahabat yang lain tidak ada yang mengikutinya. Gitu dia. Ya. Apa kata beliau tadi katakan sini, ya. Fadzalikal ghairu, maka perbuatan para sahabat yang lain itulah yang kita ikuti. Ya. Bukan yang satu orang tadi dan yang lain izar, itu meninggalkannya. Tidak melakukannya. Ya, perbuatan para sahabat yang jumhur yang banyak itulah sunnah muttaba'ah. Ya, wat tariqus sabilah. Itulah jalan yang benar. Lalu beliau menambahkan di sini, wa amma ma lam yaqa al-'amalu 'alaihi illa qalila. Adapun amal-amal yang tidak terjadi kecuali sedikit saja, fayajibu at-tasabbut fihi wa fil 'amal. Maka wajib kita untuk tasabbut, ya, benar-benar mengecek, ya, di dalamnya, wa fil 'amal, dan juga dalam mengamalkannya, ala wafqihi, ya, yaitu sesuai dengan perbuatan para sahabat. Wal musabaratu ala ma huwal a'ammu wal aksar. Dan seharusnya kita teguh untuk meniru apa-apa yang dia lebih banyak, ya, dilakukan oleh para sahabat. Kebanyakan para sahabat meninggalkannya, ya, kita tinggalkan. Itu dia. Ya, itu maksudnya. Fa inna idamatal awwalina lil 'amali ala mukhalafati hadzal aqal, karena sesungguhnya, ya, idamah atau terus-menerusnya para sahabat untuk, ya, meninggalkan atau mukhalafah dengan perbuatan yang sedikit ini, itu ada dua alasan. Ya, tidak mungkin kecuali dengan dua alasan ini. Imma ayyakuna lima'nan syar'i, karena alasan syar'i, au li ghairi ma'nan syar'i, atau karena bukan alasan syar'i. Ya, betul apa enggak? Alasannya enggak mungkin keluar daripada ini. Itu amalan. Kenapa enggak dilakukan? Kok malah ditinggalkan?
Alasannya pasti dua. Alasan syar'i atau tidak syar'i. Wa batilun an yakuna li ghairi ma'nan syar'i. Dan sungguh batil kalau alasannya tidak syar'i. Maksudnya apa? Alasannya pasti alasan syar'i. Fala budda an yakuna li ma'nan syar'i ya taharrul amala bihi. Maka udah pasti alasan mereka meninggalkannya adalah alasan syar'i. Maka berhati-hatilah di dalam mengamalkannya. Itu dia. Wa idza kana kadzalik faqad shara al-'amalu 'ala wafqil qalil kal mu'aridi li ma'na alladhi taharraw al-'amala 'ala wafqihi wa in lam yakun mu'aridan fil haqiqah fala budda min taharra ma taharraw wa muwafiqati ma dawamu alaihi. Ya. Jadi kalaulah seperti itu keadaannya, maka jadilah amal-amal yang yang sedikit tadi, yang tidak dilakukan oleh sahabat kecuali sedikit saja atau satu atau dua orang sahabat tadi, ya, itu seperti amalan yang menyelisihi, ya, amalan yang dilakukan, yang ditinggalkan oleh para sahabat yang banyak tadi. Ya, kalaulah tidak seperti itu, maka dia adalah bertentangan dengan hakikat daripada amalan yang para sahabat kebanyakan melakukannya, ya, dan mendawamkannya. Ya, maka intinya kita harus berhati-hati, ya, dan berpegang teguh kepada mereka para sahabat yang mereka sering amalkan atau mereka tinggalkan. Maka kita mengikuti kebanyakan atau jumhur sahabat tadi, seperti itu. Ya, contoh satu lagi yang kita sudah paham saat ini dan banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, yaitu kunut subuh. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menghasankan atau mensahihkan hadis tentang Nabi SAW, ya, terus-menerus kunut subuh sampai wafat. Baik. Sedangkan Imam Ahmad dan yang lainnya itu mendhaifkannya. Begitu ya. Di sini sudah paham ya, dhaif dan sahih. Ada khilaf di sini. Baik. Lalu ada sebuah asar dari Abdul Aswad kalau nggak salah, ya, bahwasanya perbuatan terus-menerus kunut subuh itu adalah bid'ah. Dan ini tidak dipertentangkan kesahihannya. Ya. Dan beliau bersaksi, aku sholat di belakang Umar, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Utsman dan Ali, tidak pernah melakukan hal ini. Ya. Pertanyaan, mungkinkah dua-duanya itu benar? Asar ini benar? Mungkin enggak? Mungkin apa enggak? Dua-dua ini benar mungkin apa enggak? Ya enggak mungkin lah. Pasti salah satunya dhaif. Udah pasti. Ya, gitu dia. Nah, dari kedua asar ini, ya, yang lebih kuat adalah yang tadi. Karena tidak ada yang bisa mendhaifkan atau memang asarnya kuat sanadnya seperti itu. Sedangkan yang satu ini diperselisihkan. Maka mana yang kita ambil sesuai dengan kaidah tadi? Nah, yang tidak kunut, karena itu yang kuat dan dilaksanakan oleh kebanyakan para sahabat, disaksikan oleh banyak para sahabat. Itu dia. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya. Lalu jenis yang ketiga, itu tadi ada dua jenis ya. Jenis yang ketiga adalah al-qismu salis an la yasbuta 'anil awwalina annahum 'amilu bihi 'ala halin. Yaitu dalil-dalil atau amalan-amalan yang tidak sabit sedikit pun dari para sahabat bahwasanya mereka melakukan hal itu. Nah, kalau ini juga jelas ya. Juga jelas sudah pasti ini harusnya kita tinggalkan. Karena kebanyakan ahlul bid'ah itu mereka beramal dulu
baru cari dalil. Sehingga mereka repot sendiri. Ya. Kebanyakan orang-orang ahli bid'ah, mereka beramal dulu, baru cari dalil. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah, dan yang lainnya. Mereka menginovasi amalan-amalan mereka dari akal mereka. Dan kita nggak heran, karena memang mereka dalam kitab-kitab mereka, terutama orang-orang Asy'ariyah, mereka mendahulukan akal daripada nas. Jelas. Mereka mendahulukan apa? Akal daripada nas. Itu dia. Ya. Baik. Lalu di sini beliau membahas terakhir adalah tentang pemahaman, ya. Tentang pemahaman. Itu ketika ada sebuah nas, ada dalil, ya. Terkadang bisa dipahami ke kanan, kadang bisa dipahami ke kiri. Maka hakimnya, ya, keputusannya adalah di tangan para sahabat. Karena mereka adalah yang paling faham dan paling dekat kepada Nabi SAW dan paling memahami nas ini. Dan sudah sering dulu saya sampaikan di awal-awal kitab ini, bahwasanya ketika kita mengikuti para sahabat ayat ikhwah, maka sudah dipastikan kita pasti mengikuti Quran dan Sunnah. Akan tetapi kebalikannya, orang yang mengaku mengikuti Quran dan Sunnah dan tidak mau mengikuti para sahabat, bisa dipastikan mereka sesat. Paham di sini? Ya, itu dia. Di sini berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi fi As-Sarimil Munki, ya, di dalam kitab beliau As-Sarimul Munki, wala yajuzu ihdasu ta'wilin fi ayatin aw sunnatin lam yakun ala ahdi salaf. Dan tidak dibolehkan membuat takwil yang baru di dalam sebuah ayat atau sunnah yang tidak pernah ditakwil dan ditafsirkan seperti itu di zaman para salaf. Artinya apa? Katakanlah ada khilaf, misalkan. Ya, contohnya Abu Bakar dan Umar pernah mengatakan haji yang paling afdal adalah haji ifrad. Ibnu Abbas mengatakan la, yaitu haji tamattu. Bahkan Ibnu Abbas sampai mengatakan hampir-hampir, ya, langit hujan batu dari langit. Nah, seperti itu. Karena seorang sahabat minta fatwa, ya, lalu beliau mengatakan Umar dan Abu Bakar seperti ini. Lalu Ibnu Abbas menimpalinya dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu haji tamattu, seperti itu. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menguatkan perkataan Umar dan Abu Bakar, itu ifrad. Ya, seperti itu. Ya. Karena salah satu usul daripada madhab Syafi'i yaitu qaulus sahabi laisa bihujjah. Perkataan seorang sahabat tidak dianggap hujjah. Itu salah satu usul dari madhab Syafi'i. Seperti itu. Ya. Jadi ada apa? Ada khilaf di sini, ya. Yaitu pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu. Baik. Lalu di akhir zaman, maka kita tidak boleh membuat khilaf baru yang di luar dua ini. Misalkan haji yang lebih afdal adalah paling afdal adalah haji qiran misalkan. Seperti itu. Nah, ini ihdas, membuat sebuah pendapat baru. Nah, ini enggak boleh. Jadi ketika di zaman salaf ada dua khilaf, maka tidak boleh tambahi dengan satu khilaf yang baru. Seperti itu. Lalu juga ketika misalkan di satu zaman sudah ada ijma', misalkan zaman para sahabat ada khilaf,
lalu zaman tabi'in ada khilaf, lalu di zaman tabi'ut tabi'in sudah ijma' para ulama tentang satu pendapat misalkan. Ya. Maka setelah itu tidak boleh ada khilaf lagi. Khilaf setelahnya tidak dianggap lagi. Ya, itu dia. Ya, ya saya ulangi. Kata beliau, wala yajuzu ihdasu ta'wilin fi ayatin aw sunnatin lam yakun ala ahdi salaf. Dan tidak boleh ya membuat takwil yang baru dalam sebuah ayat ataupun sunnah yang tidak pernah ada di zaman para salaf. Wala arafuhu wala bayyanuhu lil ummah. Dan mereka yang mereka belum pernah mengenalnya atau belum pernah menjelaskannya bagi umat. Itu dia. Ya. Contohnya misalkan orang-orang yang sesat di dalam takwil Quran mentakwilkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini jelas takwilnya adalah huru-hara hari kiamat. Sebagian orang yang sesat mentakwilkan bahwasanya idza zulzilatil ardu zilzalaha yaitu adalah datangnya zaman modern. Yaitu datangnya traktor-traktor yang besar menggoncang bumi. Ya, seperti itu. Ini jelas tidak pernah ditakwilkan seperti itu. Ya. Atau takwilnya Ahmadiyah. Ya. Khatamun Nabi. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah Khatamun Nabi. Khatam itu ada dua makna. Cincin dan penutup. Takwil yang masyhur di antara para salaf adalah khatam artinya penutup para nabi. Belakangan ada yang mengatakan itu adalah cincinnya nabi. Sehingga memungkinkan ada nabi yang baru yaitu Ahmadiyah seperti itu. Ya. Maka jelas ini adalah sesat dan menyesatkan. Dan takwil-takwil yang baru seperti itu, fa inna hada yatadhammanu annahum jahilu al-haqqa fi hada wa dhallu anhu wa ihtada ilayhi hada al-mu'taradu al-mustakharu. Maka sungguhnya ini berkonsekuensi ya, bahwasanya para sahabat itu adalah jahil dan tidak mengetahui dan sesat dan mereka harus mencontoh orang-orang yang akhir ini. Ini nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Nah. Ya, Masya Allah ya, hujannya keras. Masih kedengaran nggak? Nggak kedengaran? Nggak jelas. Gimana kira-kira nih? Yang belakang nggak jelas juga? Nggak jelas ya? Hah? Di les suaranya jelas? Ya jelas lah, di les. Nggak semuanya pakai handphone ya? Insya Allah. Atau kita break bentar? Karena percuma saya ngomong sendiri nanti. Break bentar aja ya. Besar kali alat kelas ini. Besar banget. Ya.
Baik, kita lanjut dikit-dikit lah ya. Ya, bismillah. Dan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, Inna ihdasal qawli fi tafsir kitabillahi alladhi kana salafu wal a'immatu ala khilafihi yastalzimu ahda amrain. Sesungguhnya mengadakan perkataan yang baru di dalam tafsir kitabullah oleh salaf, dan jelas lebih aula bahwasannya dialah yang salah, bukan perkataan para salaf. Illa inda saqitin raqi'in, kecuali di sisi orang-orang yang hina dan tolol, ya, yaqulu fi misli hadzal maqam, lalu dia mengatakan nahnu rijalun wa hum rijal, kami laki-laki mereka juga laki-laki. Jelas ini adalah salah. Nah, fa mislu hadzal maghrur qad saqata ma'ahu al-khitabu wa sudda fi wajhil bab. Ya. Maka ketertipuan seperti ini, maka ya intinya kita buang saja dan kita tutup pintu ya tepat di depan wajahnya. Jangan kita kasih lagi. Ya, jelas ini salah yang sudah nyata sekali. Wallahul hadi ila nahjis shawab. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Qultu, kata Syekh Ali rahimahullah, aku katakan, fa idza wadahat hadhihi al-qa'idah, jika telah jelas kaidah ini, dhahara laka ayyul fariqaini ahda fil misal alladhi saddarna laka al-kalam bihi. Ya, maka jelas bagi kalian ya dua golongan mana yang lebih mendapatkan petunjuk di dalam percontohan yang ini, ya, yang telah kami sodorkan kepadamu. Itu apa? Itu kita harus mengikuti para salaf, ya, dan mengamalkan apa-apa yang mereka amalkan. Nah, dan dari tiga keadaan dalil tadi, maka sudah jelas kita mengikuti yang pertama dan yang kedua, dan itu pun kita tafsil, ya. Ketika yang kedua itu sedikit sekali dan para sahabat yang lain menyelisihinya, maka sunnahnya adalah menyelisihinya dan tidak melaksanakannya.
Ya, di sini beliau meriwayatkan mencantumkan sebuah hadis dari Abu Dawud di dalam sunnahnya bisanadin hasan an Mujahid qala kuntu ma ibni Umar fasawwaba rajulun fi adh-dhuhri aw al-'asri faqala khruj bina fa inna hadhihi bid'atun. Ada seorang laki-laki, ya, ketika aku bersama Ibnu Umar. Fasawwaba rajul. Sawwaba ini dia, ya, di pintu masjid mengatakan ayo salat, ayo salat, ayo salat, seperti itu. Ketika waktunya salat. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Fa inna hadhihi bid'ah. Ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena cara memanggil salat orang sudah ada. Dan itu adalah ibadah. Ya. Kecuali antum di rumah, ya, sama anak-anak, ayo nak salat, ayo nak salat. Jangan di depan pintu masjid, ayo salat, ayo salat, ayo salat, seperti itu. Ya. Karena sudah ada adzan. Yang ngapain seperti itu lagi? Ya, seperti itu. Makna taswib, haula'il ladzina yaqumuna ala abwabil masajid fayunadawna as-shalah as-shalah. Makna taswib adalah orang-orang berdiri di pintu masjid dan mengatakan as-shalah as-shalah as-shalah. Falau jaa ahadun qailan hal min dhairin ala man dzakkara bis salati wallahu subhanahu yaqul wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalaulah ada orang yang mengatakan, apakah ini salah? Apakah ini ada mudaratnya? Orang yang mengajak salat seperti itu, bukankah Allah mengatakan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatkanlah orang-orang, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya, lama qubila qauluhu, maka perkataan seperti ini tidaklah diterima. Ya. Tafsir, ya, bal rudda alaihi fahmuhu, dan ditolak pemahaman, ya, dia. Lam yafhamu salafu radhiyallahu anhum min hadhihi al-ayah hadal itlaq. Ya. Di mana tidaklah para salaf itu memahami, ya, ayat ini dengan kemutlakan seperti ini. Memang ketika kita memahami sebuah ayat itu secara umum asalnya, tapi tetap ada batasannya. Ya, tetap ada batasannya. Ya, tidak sampai semutlak ini. Ya, yaitu apa? Ketika Allah mengatakan peringatkanlah manusia, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka sampai dipahami bahasanya berdiri di pintu masjid dan memperingatkan manusia, ayolah sholat, ayolah sholat, ayolah sholat. Enggak seperti itu. Enggak sampai seperti itu. Nah, itu dia. Wa hadzal umum ma'lumun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Syiddatu ittiba'ihi wa diqqatu iltizamihi. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an itu sangat diqqah, sangat dalam di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa misalun salis, dan misal yang berikutnya, ma sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhu min inkarihi ziyadat as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-utas. Yaitu yang telah sahih dari Ibnu Umar bahwasanya beliau mengingkari solawat bagi orang yang mengucapkan tahmid setelah bersin. Ya. Yaitu ketika seorang bersin, sunnahnya apa? Alhamdulillah. Tapi ada orang yang menambahinya. Setelah bersin, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, seperti itu. Ya, Ibnu Umar mengingkari. Salawat itu bagus. Ya, tapi tidak di tempat seperti ini Nabi mengajarkannya. Ya, yaitu dibikin itu sebagai sesuatu yang didawamkan,
Atau setiap bersin dia alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, seperti itu. Ya, semisal sekarang ini misalkan sholawat itu bagus. Dalilnya apa? Ya ayyuhan innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Maka kalau mau adzan solawat dulu. Itu dalilnya ini. Ya tidak semutlak itu. Ya. Memang memahami dalil itu mutlak, tapi tidak sampai semutlak ini para sahabat memahaminya. Ya. Maka disitulah kita perlunya ya mengikuti para sahabat. Kalau sebebas-bebasnya seperti itu, maka akan rusak. Nanti orang akan bebas berkreasi. Ya. Ya, berdalil dengan yang tidak semestinya. Ya, seperti itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ya, kita bersalawat bebas ya. Tapi jangan dikaitkan dengan ibadah-ibadah tertentu. Jangan ditambahkan kepada ibadah-ibadah tertentu yang sudah ada contohnya dari Nabi. Ya, seperti itu. Kalau mau ya bebas salawat secara mutlak. Jangan dikaitkan dengan ibadah-ibadah tertentu yang sudah ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Walakin maha kada fahimaha as-sahabatu faman ba'dahum. Karena tidak ada para sahabat yang memahami seperti itu. Bersolawat adalah mutlak. Ya, maka di situ ya masuk ke dalam ya setelah bersin tadi wa maha kada tabbaqaha. Dan tidak seperti itu penerapannya as-salafus salih, para salaf radhiyallahu anhum wa fahmuhum aula wa martabatuhum a'la. Pemahaman mereka itu lebih aula dan martabat mereka lebih tinggi. Berkata Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Shahihah, wa jazama Suyuti ya bi annaha bid'atun madmumatun. Dan Imam Suyuti mengatakan yang menambah sholat tadi itu bid'ah yang madmumah. Karena beliau kan mengatakan ada dua bid'ah, bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah. Masukkan ini bid'ah madmumah. Lihat. Nah, gitu ya. Nah. Fahal yastati'u al-muqalliduna al-ijabah an as-sabab alladhi hamala Suyuti'u 'ala al-jazmi bidzalik, ya. Nah, seperti itu. Maka apakah ada yang mampu ya para muqallid itu untuk menjawab ya apa yang dibawakan oleh Imam Suyuti? Enggak bisa. Ya. Qad yubadiru ba'dul mughaffalina minhum fayattahimuhu kama hiya 'adatuhum bi annahu wahabiyyun ma'anna wafatahu kanat qabla wafati Muhammad ibn Abdul Wahhab ya binahwi 300 sanah. Ya. Maka ketika tahulah Al-Imam Suyuti mengatakan seperti itu, bahasanya menambah sholawat ketika bersin itu bid'ah madmumah, pasti akan ya sebagaimana orang-orang yang terburu-buru lalu menuduh Imam Suyuti itu Wahabi misalnya. Padahal Imam Suyuti itu meninggal 300 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dituduh Wahabi. Gitu. Pokoknya kalau membahas bid'ah langsung dituduh Wahabi. Ini Imam Suyuti, imamnya mereka sendiri. Gitu. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu dijelekkan namanya oleh mereka gara-gara beliau pernah mengkritik Imam Suyuti. Padahal itu adalah sesuatu yang wajar, karena yang dikritik bukan Imam Suyuti aja, banyak. Cuman karena mereka memang kadang ya maksudnya sudah buruk, mencari-cari alasan untuk menjelekkan para ulama salafiyun, ya seperti itu. Ya.
Wa yudzakkiruni hada bi qissatin tarifatin. Dan kisah ini mengingatkanku ya pada kisah lain yang sangat lucu. Saya langsung terjemahkan saja ya karena waktunya mepet. Yaitu di Syam, di Dimas atau Damaskus, dulu ada seorang guru Nasrani yang mengajarkan murid-muridnya dan mengisahkan sejarah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maksudnya beliau adalah seorang yang memberantas kesyirikan dan memberantas khurafat dan tahayul. Tiba-tiba muridnya mengatakan guru kita itu Wahabi. Padahal dia orang Kristen. Nah, gitu. Nah itu. Ternyata ini tidak terjadi hanya di Indonesia, ya. Di Syam, di Urdun, ya. Syam itu luas ya, ada Urdun, ada Syria, itu termasuk Syam. Damaskus termasuk Syam. Seperti itu. Ya, saya ringkas saja. Ya. Maka beliau mengatakan di akhir bab ini, al-hadar min mukhalafatil awwalin, falau kana samma fadlun ma lakana al-awwaluna ahaqqu bihi, wallahu musta'an. Maka peringatan ya, jangan sampai kita menyelisih orang-orang yang awal, itu para salaf. Ya. Kalaulah di sana ada sebuah fadilah, kebaikan, maka sungguh orang-orang yang awal itu lebih berhak untuk mengetahui lebih dahulu. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Dan ini dijadikan jargon oleh Al-Ustaz Hakim ya, Abdad hafizahullah taala. "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Itu kalaulah itu sebuah amalan yang baik, sungguh para salaf itu akan mendahului kita. Karena mereka lebih bersemangat di dalam kebaikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.